Halo teman-teman, siapa yang sering banget menunda-nunda? Apapun itu pokoknya antar aja dah, pokoknya dikerjain masih ada waktu. Atau mungkin itu kan masih besok, jadi masih dikerjain nanti. Nah, ini ternyata kebiasaan menunda-nunda ini punya dampak besar banget, apalagi dalam hal keuangan. Menunda ini bisa jadi salah satu penyebab kamu nggak bisa kaya atau bahkan bikin keuangan kamu makin berantakan. Kalau kamu pernah merasa, nanti aja deh, ini nggak penting dulu, atau aku nunggu momen yang tepat baru mulai. Nah, bisa jadi ini masalah buat keuangan kamu. Dan kali ini kita akan bahas lebih dalam kenapa kebiasaan menunda itu bisa merugikan keuangan kamu dan apa yang bisa kamu lakukan untuk menghindarinya. Menunda atau dalam bahasa psikologi disebut procrastination. Itu adalah kebiasaan yang sering banget kita lakukan. Meskipun kita tahu kalau itu bukan hal yang baik, apalagi buat keuangan kita. Tapi kenapa ya? Menunda itu bisa bikin keuangan kita kacau. Nah, yuk pelan-pelan kita akan bahas satu persatu. Pertama, menunda membuat pengeluaran menjadi lebih banyak. Pertama-tama, menunda-nunda itu bisa bikin pengeluaran kamu jadi lebih besar. Mungkin kamu pernah ngalamin, kamu nunda bayar tagihan listrik misalnya. Nah, apa yang terjadi? Bukan cuma tagihan bulan ini, tapi tagihan bulan depan yang juga numpuk. Plus, denda keterlambatan yang nambah. Bisa jadi angka yang harus dibayar malah jadi berkali-kali lipat dari yang awalnya. Hal ini juga berlaku buat hutang atau kartu kredit. Kalau kamu nunda bayar minimal payment, bunga kartu kredit yang cukup tinggi bakal nambah terus. Dan akhirnya kamu bisa terjebak dalam lingkaran utang yang gak ada habisnya. Jadi menunda gak hanya bikin pengeluaran bertambah, tapi juga bikin beban mental kamu semakin besar. Kamu jadi harus mikirin tagihan yang numpuk, dan itu bisa bikin kamu stres. Stres soal uang itu gak sehat, apalagi kalau itu terus-menerus terjadi. Yang kedua, menunda berarti menunda kesempatan. Selain bikin pengeluaran lebih besar, menunda itu juga berarti menunda kesempatan. Kamu mungkin punya kesempatan buat mulai investasi, tapi karena nunda-nunda, kamu malah kehilangan peluang itu. Misalnya kamu pengen investasi saham atau reksadana, tapi kamu tuh selalu bilang, alah nanti aja lah, nanti aja dicoba lagi. Padahal waktu itu adalah aset yang sangat berharga. Semakin cepat kamu mulai investasi, semakin besar peluang kamu untuk mendapatkan return. Menunda buat mulai berarti kamu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Sama juga kayak kamu nunda untuk meningkatkan skill atau belajar hal baru. Kalau kamu terus-menerus menunda, kamu gak akan pernah maju. Coba pikirin, berapa banyak kesempatan yang udah kamu lewatkan gara-gara kebiasaan menunda. Yang ketiga, menunda itu dapat menghancurkan tujuan keuangan kamu. Nah, berikutnya ini, kebiasaan menunda itu bisa ngancurin tujuan keuangan kamu. Jangan anggap remeh ya. Misalnya nih, kamu punya target untuk beli rumah dalam 5 tahun. Tapi setiap kali kamu menunda-nunda untuk nabung, ya udah, tujuannya jadi semakin jauh. Kamu jadi nggak fokus dan lama-lama lupa sama tujuan keuangan kamu. Tujuan keuangan itu butuh disiplin dan konsistensi. Kalau kamu nggak konsisten, menunda-nunda terus, lama-lama kamu nggak mencapai tujuan, tapi malah bikin hidup kamu tambah rumit. Nunda-nunda untuk merencanakan keuangan itu juga bisa bikin kamu terjebak dalam keputusan impulsif. Yang keempat, menunda mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kamu. Menunda-nunda nggak cuma bikin dompet kamu kosong, tapi juga bisa berpengaruh ke kesehatan mental kamu. Ketika kamu menunda pekerjaan atau kewajiban, kamu bisa merasa cemas, stres, dan akhirnya jadi overthinking. Dan efeknya bisa ke tubuh kamu juga loh. Stres berkepanjangan bisa mengganggu kesehatan fisik, dan kita semua tahu lah, kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa fokus kerja, ya kan? Jadi stres terus-menerus karena menunda-nunda itu menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti gangguan tidur, tekanan darah tinggi, atau masalah pencernaan. Jadi jangan anggap remeh kebiasaan menunda. Yang kelima, menunda membuat kamu kehilangan kepercayaan diri. Menunda ini bisa bikin kamu kehilangan kepercayaan diri. Kalau kamu terus-menerus menunda-nunda, kamu mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Kamu jadi merasa nggak bisa menyelesaikan tugas dengan baik atau nggak mampu mengontrol hidup kamu. Ini juga mempengaruhi cara pandang orang terhadap kamu loh. Kalau kamu sering menunda-nunda pekerjaan atau nggak bisa memenuhi janji, orang jadi nggak percaya sama kamu. Dan itu tentu aja bisa mempengaruhi peluang karir dan juga jaringan bisnis kamu. Oke, jadi
Itu beberapa dampak buruk dari kebiasaan menunda terhadap keuangan kamu. Pasti ada yang nanya ya, gimana caranya supaya nggak menunda-nunda lagi? Tenang, 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 tenang. Saya punya beberapa tips yang bisa bantu kamu menghindari kebiasaan ini dan mulai mengelola keuangan dengan baik lagi. Jadi setelah kamu tahu beberapa menunda bisa merugikan, sekarang waktunya untuk bertindak. Mulai dari hal kecil dulu, seperti menetapkan jadwal yang jelas dan menulis tujuan keuangan kamu. Cobalah untuk fokus pada hal yang bisa kamu selesaikan hari ini. Dan jangan biarkan pekerjaan itu numpuk. Kalau kamu konsisten, kebiasaan buruk ini pasti bisa dihilangkan. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Komentar juga di bawah. Ada kebiasaan menunda yang sering kamu alami, dan gimana kamu menghadapinya, kamu juga boleh share ya.